Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Nurtaha dari Prodi Teknik Elektro. Saya di sini akan membacakan tugas makalah saya. Tugas makalah karakter religius mahasiswa dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat karunia-Nya, makalah pada mata kuliah pokok bahasan karakter religius mahasiswa dalam kegiatan kehidupan sehari-hari dengan rentan waktu yang kehidupan kita. Dalam penyelesaian makalah ini kami banyak mengalami kesulitan terutama disebabkan oleh kurangnya ilmu pengetahuan yang menunjang. Namun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya makalah ini dapat diselesaikan dengan cukup baik. Oleh karena itu, sudah pantasnya saya mengucapkan terima kasih. Oke, di sini ada latar belakang pendidikan karakter religius. Pada sekarang ini dalam kualitas masyarakat mengalami penurunan seperti terjadinya kekerasan, pornografi, tawuran, dan lainnya. Sehingga dalam pendidikan karakter ini merupakan program pendidikan yang harus diimplementasikan ke dalam pendidikan yang formal di seluruh jenjang pendidikan nasional. Dengan adanya penerapan pendidikan karakter ini dapat tercapainya tujuan pendidikan nasional untuk mewujudkan peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, dan lainnya. Rumusan masalah dapat kita ambil dari pembahasan materi ini. Yang pertama adalah pengertian karakter religius, ciri-ciri karakter religius, membentuk karakter religius, dan tujuan manfaat pembahasan. Dapat menjelaskan tentang pengertian religius, dapat mengetahui ciri-ciri karakter religius, bisa membentuk karakter religius. Ada pengertian karakter religius. Karakter religius berasal dari kata religius yang adalah religi yang berasal dari bahasa asing religion sebagai bentuk dari kata benda yang berarti agama atau kepercayaan akan adanya sesuatu atau kekuatan kodrat di atas manusia. Sedangkan religius berasal dari kata religious yang berarti sifat religi yang melekat pada diri seseorang. Ciri-ciri karakter religius, pertama ada keimanan yang utuh. Orang yang sudah matang beragama mempunyai beberapa keunggulan, diantaranya adalah mereka keimanan yang kuat dan berakhlakul karimah dengan ditandai sifat amanah, ikhlas, tekun, disiplin, bersyukur, sabar, dan adil. Pada dasarnya, orang yang matang beragama berperilaku senantiasa dihiasi dengan akhlakul karimah. Kita beramal soleh tanpa pamrih yang senantiasa membuat suasana tentram dengan senada dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Asr ayat 1-3 bahwa demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya menaati kebenaran nasihati supaya menepati kesabaran. Yang kedua ada perilaku yang tekun. Keimanan tanpa ketaatan beramal dan beribadah adalah sia-sia. Seseorang yang berpribadi luhur akan tergambar jelas keimanannya melalui amal perbuatan dan kehidupan sehari-hari. Ibadah adalah bukti ketaatan seseorang hamba yang mengaku beriman kepada Tuhannya sesuai dengan firman Quran surat Az-Zariyah, dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Dan akhlak mulia, suatu perbuatan dinilai baik bila sesuai dengan ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebaliknya, perbuatan dinilai apabila bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Akhlak mulia bagi seseorang yang telah matang keagamaannya merupakan manifestasi keimanan yang kuat. Pribadi yang religius harus mampu mencakup tiga hal tersebut. Karena Islam tanpa iman, maka tak dapat sepaham. Begitu iman tanpa Islam, maka tak akan sejalan. Dapat disimpulkan bahwa pribadi religius yang meyakini tentang rukun iman, menjalankan ibadah keislaman dengan taat, serta memiliki pengalaman keimanan kehidupan sebaik mungkin. Membentuk karakter religius ada 5. Yang pertama ada keteladanan, metode pembiasaan, metode penasihat, metode perhatian atau pengawasan, dan metode hukuman. Pertama kita bahas adalah metode keteladanan. Keteladanan dalam pendidikan adalah cara yang efektif dan berhasil dalam mempersiapkan anak dari segi akhlak, membentuk mental dan rasa sosialnya. Anak akan meniru baik akhlaknya, perkataannya, perbuatannya, dan akan senantiasa tertanam dalam diri anak. Secara psikologis, seorang anak itu memang senang untuk meniru, tidak hanya hal baik saja yang ditiru oleh anak, bahkan terkadang hal
Terkadang anak juga meniru yang buruk. Dalam mendidik anak tanpa adanya keteladanan, pendidikan maupun tidak akan berguna bagi anak dan nasihat apapun tidak akan berpengaruh untuknya. Mudah bagi pendidik untuk memberi satu pelajaran kepada anak, namun sangat sulit bagi anak untuk mengikutinya ketika orang memberikan pelajaran tersebut tidak mempraktikkan apa yang diajarkannya. Metode pembiasaan. Pembiasaan adalah sebuah cara yang dilakukan untuk membiasakan anak didik berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pembiasaan merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif menata proses pembelajaran yang berulang-ulang. Pendidikan hanya menjadi angan-angan belaka apabila sikap ataupun perilaku tidak diikuti dan didukung dengan adanya praktik yang kebiasaan pada diri. Kebiasaan mendorong yang memberikan ruang kepada anak didik dan teori-teori yang membutuhkan uang aplikasi langsung sehingga teori-teori yang pada mulanya berat menjadi lebih ringan bagi anak didik bila sering dilaksanakan. Metode nasihat. Nasihat merupakan metode yang efektif dalam membentuk keimanan anak, mempersiapkan akhlak, mental, sosial. Hal ini dikarenakan nasihat memiliki pengaruh yang besar untuk membuat anak mengerti tentang hakikat sesuatu yang memberikannya kesadaran tentang prinsip-prinsip Islam. Fungsi nasihat adalah untuk menunjukkan kebaikan dan keburukan karena tidak semua orang bisa menangkap nilai-nilai kebaikan dan keburukan. Metode nasihat akan berjalan baik pada anak jika seseorang memberi nasihat juga melaksanakan apabila nasihat yang dibarengi dengan teladan atau uswah. Bila tersedia dalam teladan baik, maka nasihat akan berpengaruh terhadap jiwanya dan akan menjadi suatu yang sangat besar manfaat dalam pendidikan rohani. Metode perhatian atau pengawasan. Maksud dari pendidikan perhatian adalah senantiasa mencurahkan perhatian penuh, mengikuti perkembangan dan mengawasinya dalam bentuk akidah, akhlak, mengawasi sikap, mental, rasa sosial, dan juga terus mengecek adanya pendidikan fisik maupun intelektual. Metode perhatian ini dapat membentuk manusia secara utuh yang mendorong untuk menunaikan tanggung jawab dan kewajiban secara sempurna. Metode ini merupakan salah satu asas yang kuat dalam membentuk muslim yang hakiki sebagai dasar untuk membangun fondasi Islam yang kokoh. Metode hukuman. Metode hukuman merupakan suatu cara yang dapat dilakukan guru dalam mendidik anak apabila metode-metode yang lain tidak mampu membuatnya menjadi berubah dalam menghukum anak, tidak hanya menggunakan pukulan saja, akan tetapi bisa menggunakan sesuatu yang bersifat mendidik. Ada kesimpulan, karakter religius merupakan karakter yang harus dimiliki oleh seseorang, apalagi orang muslim, manakala menginginkan kedamaian dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya karakter religius menjadi sebuah keniscayaan seseorang akan mencapai kehidupan yang mendamaikan. Karena pada hakikatnya semua orang butuh berperilaku religius. Dengan berperilaku religius, hidup lebih terarah, mempunyai pedoman, dan tentunya lebih bahagia. Jika seseorang tidak berperilaku religius, pasti hidupnya acak-acakan, tidak memikirkan kewajiban-kewajiban sebagai manusia terhadap Tuhannya, tidak menghargai sesama, suka membuat onar, maunya menang sendiri, yang mana akibatnya adalah dikucilkan dari orang lain. Padahal namanya manusia, hidup di dunia harus menjalin hubungan baik dengan Tuhan maupun sesamanya. Pendidikan karakter religius merupakan suatu yang sangat penting untuk menunjang keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Adapun dalam pelaksanaan dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Salah satu antaranya yakni di lingkungan sekolah. Karenanya sebagai sebuah lembaga pendidikan maka sekolah harus mampu menanamkan karakter religius pada peserta didiknya. Saran, lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi siswa dan dalam pembentukan karakternya. Lingkungan keluarga yang harmonis akan berpengaruh positif bagi proses pembentukan karakter siswa. Dalam hal ini, orang tua berperan penting dalam pembentukan karakter siswa, sehingga orang tua diharapkan untuk memberikan contoh dan pembiasaan di rumah yang berkaitan dengan pembentukan karakter anak. Hubungan-hubungan sosial yang terjadi dalam keluarga perlu dibangun lebih baik lagi. Komunikasi antara anak dengan orang tua, juga diantaranya sesama anggota keluarga lainnya harus lebih terbuka lagi.
Sikap orang tua dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam keluarga harus lebih demokratis. Perlu adanya upaya yang lebih kuat lagi dari orang tua dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai tata krama dalam berhubungan dengan orang lain. Demikian pula perlu adanya kejelasan dan keadilan dalam pembagian tugas-tugas sesuai dengan peran masing-masing dengan anggota keluarga sehingga tercapai toleransi di antara sesama anggota keluarga dalam berinteraksi sehari-hari. Pada gilirannya kondisi tersebut mendapat memberi kontribusi yang lebih besar bagi terhadap pembentukan karakter yang positif, di antaranya religius, jujur, toleransi, disiplin, cinta tanah air, cinta damai, dan peduli sosial. Lingkungan masyarakat memiliki tanggung jawab yang besar pula bagi dalam pembentukan karakter siswa. Siswa pada umumnya melihat dan meniru apa yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitarnya. Hubungan-hubungan sosial terjadi antara siswa dan tetangganya dan siswa dengan kelompok sebaya atau pergrup perlu dibina lebih kuat lagi. Oleh karena itu, anggota masyarakat diharapkan dapat memberikan contoh pada siswa dalam karakter kehidupan sehari-hari untuk membentuk karakter religius, jujur, toleransi, disiplin, cinta tanah air, cinta damai, dan peduli sosial. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.